Seorang istri yang sudah menikah kembali dengan mantan pacarnya bahkan tanpa sepengetahuan siapapun mereka tinggal bersama. Ada cekcok di antara keduanya hingga akhirnya sang wanita pun dihabisi pacar selingkuhannya sendiri. Kasus ini sendiri terjadi di Semarang. Warga Unggaran Timur Kabupaten Semarang jadi geger usai seorang nelayan menemukan sesosok jasad wanita yang ternyata sudah tak utuh lagi. Hingga akhirnya nelayan tersebut lapor kepada polisi. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki TKP bahkan mencari dengan berharap mendapatkan kelengkapan jasad tersebut yang diduga dimuti. Tak lama di tempat penemuan tersebut, pihak yang berwajib pun menemukan ATM milik seorang wanita yang bernama Kholdatul Nikmah. Ternyata saat diselidiki ATM tersebut milik Nudatul Nikmah berusia 24 tahun warga Kabupaten Tegal yang juga sudah punya suami dan kini suaminya tengah menjadi TKI di Taiwan. Jasad Nikmah sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak dari kedokteran pun mengungkapkan kalau Nikmah dimuti dengan nampaknya senjatanya kurang tajam dan sudah berkarat. Nikmah sendiri bekerja di pabrik Semarang hingga akhirnya dirinya harus tinggal di Semarang. Di mata teman-temannya sendiri, Nikmah dikenal sebagai wanita yang baik, mandiri, bahkan memang tak banyak bicara. Dirinya tak pernah menceritakan kehidupan pribadinya. Tanpa seorang pun tahu, ternyata Nikmah di Semarang di kos-kosan tinggal bersama seorang laki-laki bernama Imam Sobari. Imam Sobari sendiri ternyata teman kampungnya berusia 32 tahun. Keduanya bahkan tinggal di kos-kosan tersebut dari Mei 2022. Tetanggaan di kampung dan kini tinggal di Semarang, keduanya tinggal di kos-kosan yang sama. Ternyata ada rahasia di antara keduanya. Di tahun 2015 bahkan saat Nikmah masih sekolah, masih SMP saat itu, berpacaran dengan Imam yang terlalu jauh hingga akhirnya melahirkan anak Imam. Bahkan saat itu Imam pun dilaporkan keluarga Nikmah karena Nikmah ternyata masih pelajar di bawah umur. Imam sendiri ditahan hingga mendapatkan vonis 10 tahun namun mendapatkan remisi hingga Imam pun hanya menjalani 6 tahun. Setelah Imam keluar, Imam pun merasa kalau Nikmah sudah dewasa, dirinya pun langsung datang ke keluarga Nikmah. Saat itu diterima baik keluarga Nikmah. Keluarga Nikmah bahkan memperlihatkan anak Imam. Namun keluarga dari Nikmah pun memberitahu kalau sang wanita sudah punya suami sekarang, bahkan kini dirinya tengah kerja di Semarang, sementara suami dari Nikmah menjadi TKI di Taiwan. Tak mau menyerah begitu saja, nampaknya Imam pun mencari keberadaan Nikmah di Semarang. Dirinya pun mencari kepada teman-teman Nikmah hingga akhirnya dengan penuh keyakinan mendapatkan cintanya kembali, Imam pun bertemu dengan Nikmah. Bak gayung bersambut saat itu pun Nikmah nampak benar menerima cintanya Imam dan mereka pun masih memeluk kasih. Bahkan tak lama Nikmah pun mempersilahkan Imam untuk tinggal bersama dirinya. Mencari kos-kosan yang jauh lebih besar, bahkan mereka pun mengaku suami istri kepada pemilik kosan usai mereka memalsukan buku nikah. Usai tinggal bersama, mereka pun memadu kasih. Menurut teman-teman di kontrakan tersebut, mereka terlihat seperti suami istri baru. Bahkan Nikmah pun nampak selalu mempersiapkan semuanya untuk sang suami. Ternyata tanpa semua orang tahu, itu adalah bukan suami Nikmah, melainkan selingkuhannya, pacarnya dulu. Nikmah yang bekerja di pabrik sementara Imam hanya tidur makan. Di awal Nikmah menerima, namun lama-lama Nikmah nampaknya kesal melihat sang lelaki hanya tidur saja. Sementara Nikmah sendiri masih mendapatkan uang transferan dari sang suami yang menjadi TKI di Taiwan. Kesal melihat sang pacar selingkuhannya ini hanya tidur saja, Nikmah pun ngomel. Saat itu Nikmah meminta Imam untuk mencari kerja. Namun nampaknya Imam tak suka dengan ocehan Nikmah dengan kecerewatan Nikmah. Saat itu pun Imam gelap mata, membawa senjata tajam menusuk Nikmah, bahkan Imam pun langsung di sana menghabisi Nikmah tanpa ampun. Imam nampaknya seakan lupa kalau wanita yang ditikamnya adalah wanita yang dicintainya, bahkan ibu dari anaknya. Melihat Nikmah sudah tak bernyawa lagi, Imam pun langsung menyeretnya ke kamar mandi. Di sana tanpa siapapun tahu Imam memutih, bahkan Imam pun mengerjakan pekerjaan ini 3 hari 3 malam. Usai beres melaksanakan kejahatannya, Imam pun langsung membuat jasad Nikmah beberapa kali di beberapa titik. Imam pun saat itu terlihat seperti tak terjadi apa-apa, bahkan para tetangga masih melihat Imam bolak-balik ke kosan saat itu. Saat diselidiki di kosan Nikmah, akhirnya pemilik kosan menjelaskan kalau Nikmah tinggal dengan Imam, namun kini Imam menghilang. Imam dicari pihak yang berwajib, tak lama Imam pun diamankan. Semua warga kosan nampak tak menyangka Imam yang terlihat baik sering mesra bersama Nikmah, namun ternyata melakukan kejahatan ini kepada Nikmah. Imam sendiri diamankan dan menjalani persidangan hingga terancam vonis seumur hidup hingga hukuman mati. Keluarga dari Nikmah sendiri tak menyangka sang anak Nikmah kembali kepada pacar lamanya, mengingat suami dari Nikmah sendiri masih baik kepada Nikmah, baik kepada anak Nikmah dan sayang kepada mereka. Selama ini keluarga Nikmah hanya tahu sang anak kerja di pabrik di Semarang,
untuk membantu kehidupan sehari-hari keluarganya, namun ternyata Nikmah berselingkuh dari suaminya sendiri hingga mengakibatkan dirinya kini pulang tinggal nama. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.